Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Hafid Aminuddin. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Yayasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Gus Haji Ahmad Abdul Qadir. Yang kami hormati, kami takdimi Kepala Sekolah SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bapak Abu Sofyan Basa SPD MM, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga kependidikan, karyawan, serta anak-anakku peserta didik baru SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum saya menyampaikan materi pengenalan tentang kurikulum SMK, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bapak Iwan Susanto, lebih akrab dipanggil Pak Iwan. Di sini pada tahun pelajaran ini ya, saya diberi amanah untuk melaksanakan tugas tambahan menjadi waka kurikulum. Nah, alamat saya di Keraksan dan juga sudah berdomisili di Keraksan sekitar 4 tahun. Nah, pada materi kali ini anak-anak, Pak Iwan akan menjelaskan tentang kurikulum yang diterapkan di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada tahun pelajaran 2021-2022 ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tentang akreditasi sekolah. SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah SMK swasta yang sudah berstatus akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional. Selanjutnya, untuk spektrum keahlian, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Nomor 6 Tahun 2018, kompetensi keahlian yang ada di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ada 7. Yang pertama, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang kedua, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga, multimedia. Yang keempat, bisnis daring dan pemasaran. Yang kelima, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang keenam, akuntansi dan keuangan lembaga. Yang ketujuh, perhotelan. Jadi 7 kompetensi keahlian tersebut ada di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan anak-anak semua sudah memilih sesuai dengan skill dan kompetensinya masing-masing. Berikutnya, struktur kurikulum SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018. Jadi nanti anak-anak beban pembelajaran selama 1 minggu yaitu 46 jam pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di masa pandemi ini SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerapkan pembelajaran secara daring dan luring. Untuk pembelajaran luring ini terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kurang lebih durasinya sekitar 3-4 jam pembelajaran. Jadi nanti anak-anak untuk mata pelajaran kejuruan akan dilaksanakan pembelajaran berupa praktik, sehingga SMK sebagai sekolah menengah kejuruan tetap memperhatikan faktor-faktor keterampilan atau skill berdasarkan kompetensi keahliannya. Selanjutnya,
untuk sumber belajar. Nah, anak-anak, sumber belajar yang akan digunakan pada tahun pelajaran ini yang pertama adalah buku paket. Ya, jadi buku paket, insya Allah sekolah sudah menyediakan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya modul pembelajaran yang ketiga yaitu ada lembar kerja siswa ya untuk latihan anak-anak nanti. Dan yang keempat juga bisa menggunakan internet atau wifi yang ada di sekolah. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan internet yang ada di sekolah sebagai sumber ataupun referensi belajar, sehingga anak-anak dapat memperoleh pengetahuannya secara mandiri dan autodidak tanpa menunggu dari bapak ibu guru. Nah, selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah tentang program unggulan SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki program Teaching Factory, di mana program ini dikhususkan untuk kompetensi keahlian multimedia. Nah, program Teaching Factory ini bergerak pada bidang 3D printing, sehingga nanti anak-anak akan dibekali skill dan kompetensi dalam mendesain animasi 2D, 3D, dan juga produk berupa 3 dimensi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu Pak Teaching Factory? Nah, Teaching Factory itu adalah pembelajaran berbasis kompetensi dan juga pembelajaran berbasis produksi. Sehingga pembelajaran benar-benar sudah berbasis seperti IDUKA yang sudah bekerja sama dengan SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, dalam program Teaching Factory ini SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bekerja sama dengan PT Awak Media Indonesia atau AMI Group, sehingga Bapak Ibu guru nantinya yang akan mendampingi anak-anak sudah dimagangkan atau dilatih oleh perusahaan tersebut, sehingga untuk skill dan kompetensinya sudah benar-benar dikategorikan kompeten dalam melatih anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran Teaching Factory tersebut. Dan juga dalam pembelajaran TEFA itu disediakan modul. Nah, selanjutnya tujuan Teaching Factory yang pertama adalah meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Kedua, meningkatkan jiwa entrepreneurship lulusan SMK. Yang ketiga, menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan industri atau entitas bisnis yang relevan. Yang kelima, meningkatkan sumber pendapatan sekolah. Nah, hal tersebut adalah merupakan tujuan dari program Teaching Factory. Selanjutnya, anak-anak, kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi itu dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun pelajaran. Nah, kegiatan evaluasi ini akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan nantinya. Yang terakhir anak-anak yang akan Pak Iwan sampaikan yaitu tentang kriteria kenaikan kelas. Di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menerapkan 2 aspek. Yang pertama aspek akademis dan yang kedua adalah aspek non-akademis. Aspek akademis itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menyelesaikan seluruh proses pembelajaran selama 1 tahun yaitu semester ganjil dan genap. Kedua, mengikuti seluruh pelaksanaan penilaian yaitu PTS ganjil, PTS genap, PAS, dan PAT. Yang ketiga, peserta didik memperoleh nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan minimal 70. Yang keempat, peserta didik memiliki nilai di bawah KKM atau KBM maksimal 3 mata pelajaran. Yang kelima, dinyatakan lulus praktek kerja lapangan atau PKL khusus untuk kelas 11. Yang kedua, aspek non-akademis. Yang pertama, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memiliki nilai kepribadian dan sikap minimal baik. Yang kedua, tingkat kehadiran mencapai lebih dari atau sama dengan 90%. Yang ketiga, tingkat ketidakhadiran atau alfa tanpa keterangan maksimal 12 selama 1 semester. Nah, ini adalah
kriteria kenaikan kelas yang diterapkan di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin itu yang bisa Pak Iwan sampaikan kepada anak-anak semua. Selebihnya nanti anak-anak bisa langsung tanya ataupun konsultasi kepada saya, bisa melalui WA, email ataupun sebagainya, sehingga anak-anak lebih paham tentang penerapan kurikulum yang diterapkan di SMK Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tahun pelajaran 2021-2022. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.